Bro, lu pernah nggak sih dengar pepatah gitu ya? Jangan taruh semua telur di satu keranjang saja gitu. Nah, di dunia investasi itu ini bukan cuma pepatah biasa ya, dimana ini tuh seperti ayat suci finansial. Tapi banyak banget itu ya di luar sana tuh yang masih ngeyel. Ah, mending gue all in aja di saham ini ya. Cuannya pasti gede gitu ya. Pasti wah, soalnya bakal ada corporate action dan lain sebagainya gitu. Pasti cuannya gede banget gitu ya daripada gue disverifikasi aset gue gitu. Oke, tapi kalau misalnya keranjang itu jatuh misalnya ya, semua telur itu bakal pecah cuy. Makanya hari ini kita coba untuk bahas ya kenapa lo tuh nggak boleh all in dan kenapa juga disverifikasi aset itu jadi sesuatu hal yang penting banget buat kalian dalam memulai investasi kalian. Nah, jadi gini nih, diversifikasi itu artinya nyebarin duit lo itu ke beberapa tempat ya, bukan cuma satu aja. Kayak misalnya lo punya saham buat growth, terus emas buat stabilisasi, reksadana buat balance, kripto buat high risk high return. Tujuannya itu ya pasti cuma satu ya. Kalau misalnya ada salah satu aset kalian tuh jatuh, yang lainnya tuh masih tetap berdiri lah, intinya seperti itu. Jadi ibarat ini tuh kalian tuh punya geng lah ya. Misal satu teman kalian tuh ngambek gitu ya. Tapi kan masih ada temen lainnya gitu yang bisa diajak buat nongkrong lah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena dunia itu nggak bisa ditebak nih ke depannya seperti apa ya. Tahun ini kadang saham itu naik, tahun depan juga bisa juga anjlok parah gitu ya. Kripto bisa terbang hari ini, besok bisa crash parah. Contohnya kayak kemarin pas tanggal 11 Oktober ya, di mana Trump memberlakukan 100% tarif import untuk Cina. Ya, dan seperti itulah. Itu langsung jeblok parah dalam satu hari. Nah, tapi kalau lu punya campuran aset gitu dan lo nggak akan itu yang namanya tuh panik ya tiap kali market merah. Tapi lo itu tetap tenang gitu. Karena lo tahu gitu ya. Oke, saham gue turun gitu, tapi mas gue naik nih. Kripto gue ceos itu ya, turunnya gede banget ya. Tapi reksadana gue itu masih stabil ya. Jadi intinya tuh disverifikasi itu kayak sabuk pengaman buat investasi lu lah untuk kedepannya. Nah, misalnya lo lihat orang-orang tajir di luar sana ya, kayak misalnya Elon Musk dan lain sebagainya itu nggak cuma punya perusahaan Tesla aja gitu, dia juga punya yang namanya tuh SpaceX, xAI, dan Twitter, dan perusahaan-perusahaan dia tuh sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman saat inilah ya. Misalnya arahnya mau kemana dan sebagainya dia pasti punya tuh salah satunya. Contoh lain misalnya untuk Warren Buffett ya, dia juga nggak cuma beli saham tuh di satu perusahaan doang, dia punya banyak banget nih saham tuh di perusahaan-perusahaan lainnya ya, entah itu perusahaan publik ataupun private ya gitu. Kenapa mereka punya mindset seperti itu? Karena mereka tuh mengerti gitu ya, di mana masa depan itu nggak bisa diprediksi ya, terutama di sektor finansial ini atau di sektor saham ini ya. Dan lo nggak akan pernah tahu nih sektor mana yang lagi hoki ya. Jadi daripada nebak-nebak mending ya lu nyebarin resiko lu ke berbagai macam sektor yang ada gitu. Nah, bayangin ya misalnya lo tuh punya portofolio yang isinya tuh cuman saham-saham teknologi ya. Terus marketnya tuh crash nih. Bam. Semuanya turun bareng gitu. Dan lu pasti tahu lah apa yang terjadi dengan portofolio lu, pasti yang namanya tuh merahnya dalam banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lo punya itu misalnya 40% saham lah, 20% emas, 20% reksadana pasar uang atau reksadana stabil lah ya intinya. Terus 10% kripto dan 10%-nya lagi cash ya. Dimana cash ini dipakai misalnya ada peluang di saat market tuh sedang crash ya, lu bisa langsung masukin cash tersebut. Nah, kalau misalnya alokasinya seperti itu ya, lo itu masih bisa napas gitu ya, nggak langsung panik jual semua pada saat market tuh lagi crash atau lagi nggak stabil seperti saat ini ya. Karena tujuannya itu bukan cuma cuan, tapi bisa survive jangka panjang ke depannya gitu ya.
Nah, kalau misalnya lu tuh anaknya high risk banget lah ya, ya lu sebenarnya boleh aja gitu tambahin porsi saham atau kripto lu gitu, misalnya ditaikin jadi berapa persen gitu ya. Dan misalnya lu itu orangnya, gue pengennya tenang aja lah gitu, kalau misalnya ada berita dan sebagainya nggak akan bisa mempengaruhi kehidupan gue gitu. Ya gue masih bisa perform di sektor real dan sebagainya ya, dan pengen bisa tidur nyenyak gitu. Ya lo bisa tuh tambahin alokasi aset di entah itu di emas ataupun di reksadana pasar uang atau atau di reksadana stabil kayak itu ya, seperti itu. Nah, intinya disverifikasi ini lebih ke personal investment lu sendiri ya, lu itu apakah orangnya konservatif, moderat atau dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk diversifikasi ini tuh nggak ada rumus pastinya ya teman-teman. Tapi ada prinsipnya, yaitu jangan sampai lu taruh semua harapan investasi lu itu di satu aset doang gitu. Nah, bayangin gitu ya, misalnya lo tuh setiap hari cuman makan nasi doang ya. Awal-awal mungkin ya lu kenyang gitu, tapi lama-lama ya sakit gitu ya, bisa diabetes soalnya kan kandungan glukosa di nasi itu tinggi sekali ya, dan juga lu nggak makan yang namanya itu entah protein atau sesuatu zat lain yang tubuh lu butuhkan gitu. Nah, portofolio juga kurang lebih sebenarnya sama ya teman-teman ya, dimana lu tuh butuh protein contohnya seperti saham, terus emas itu bagaikan sayuran ya, atau enggak buah itu seperti reksadana, terus ada juga snack ya seperti kripto gitu ya. Jadi lu bisa enak makannya, terus lu happy menjalaninya, dan juga biar tubuh lu tuh sehat atau bisa dibilang seimbang lah, seperti itu. Nah, makin beragam aset itu ya makin sehat sebenarnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya tuh gini bro, kalau misalnya orang kaya tuh bukan karena dia invest di satu tempat yang hoki sebenarnya tuh, tapi dia tuh karena dia tuh punya strategi lah ya, dimana hal tersebut membuat dia tuh nggak panik pada saat dunia itu sedang chaos atau misalnya arah ekonominya nggak tahu kemana gitu ya. Nah, disverifikasi ini bukan soal bagi-bagi duit lu ke beberapa aset aja ya, tapi ini tuh soal bagi-bagi ketenangan di dalam pikiran lu lah. Karena yang paling mahal dalam investasi itu bukan hanya return doang ya, tapi rasa tenang waktu market merah, dan juga lu bisa tidur nyenyak di saat ada berita-berita aneh di luar sana gitu. So, mulai sekarang coba lu alokasiin aset lu kembali gitu ya. Lu jangan cuma all in di satu aset aja, bikin duit lu itu bekerja di tempat yang berbeda-beda, biar lo tuh nggak kerja rodi di waktu kalian sudah tua. Kenapa gue bisa ngomong ini? Karena ini juga pengalaman hidup gue di tahun-tahun sebelumnya, di mana gue cuma fokus di satu aset doang ya. Hal tersebut lumayan bikin keuangan gue jadi berantakan, dan juga mengakibatkan aset investasi gue ya minusnya lumayan besar, dan perlu waktu untuk melakukan recovery tersebut. Oke, mungkin sekian ya untuk video pembahasan kali ini terkait disverifikasi aset. Jika kalian ingin menanyakan hal-hal yang lainnya, bisa komen aja di kolom komentar. Atau misalnya kalian ingin bertanya terkait, Bang, kalau misalnya ada disverifikasi aset ke emas, lu belinya di mana dan sebagainya, bisa komen aja di komentar. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, lu bisa komen juga di kolom komentar. Gue akan sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.